الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala macam kenikmatan yang sudah kita nikmati, atas anugerah iman kita, atas anugerah Islam kita, sehingga kita insyaallah bisa menjalani kehidupan fid dunya sesuai dengan petunjuk syariat agama Allah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang Sarah Rinci Rukun Iman, sebuah buku tebal yang ditulis oleh Dr. Firanda Dirja. Kita sampai kepada bab kisos. Kemarin kita sudah membahas mengenai hisab secara menyeluruh. Bagaimana sifat-sifat daripada perhitungan yang akan dihadapi oleh umat manusia akan dihadapi oleh kita semuanya secara detil, secara adil di mata Allah, dan kita semuanya semestinya berusaha untuk membuat hisab kita menjadi mudah. Setelah hisabnya selesai, setelah masing-masing orang mengetahui gambaran daripada catatan amal kebaikan, kejadian berikutnya ini prosesnya masih sangat panjang. Ya, setelah hisab masih sangat panjang, yaitu yang dinamakan kisos. Ya. Kisos diwajibkan oleh Allah fid dunya, di dunia diwajibkan, walaupun mungkin hukum kisos ini tidak semua orang bisa melaksanakannya. Yang masih berjalan yang namanya hukum kisos hanya di pemerintah-pemerintah Islam. Sementara di pemerintah-pemerintah yang tidak menggunakan syariat Islam tidak dilaksanakan hukum kisos. Padahal ketika seorang mengaku beragama Islam semestinya menggunakan hukum agama Allah. Kan tapi karena memang ya kita tidak dibebani kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Kita hanya mengikuti. Kalau pemerintah menggunakan hukum kisos, kita mengikuti. Tapi karena pemerintah tidak menggunakan hukum kisos, kita ya tidak bisa menggunakannya di hukum keseharian. Ya, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman kisos terhadap pembunuhan. Al-khurru bil khurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Begitu kata Allah. Orang yang merdeka ketika dibunuh, balasannya dibunuh dengan tebusan orang merdeka. Begitu juga seorang hamba yang dibunuh, tebusannya juga membunuh. Begitu juga dengan kaum perempuan. Itu seperti itu. Itu ketika Allah mewajibkan berarti hukumnya wajib. Ketika kita tidak melaksanakan berarti berdosa. Tapi dosa ini harus kita ketahui bahwasanya kalau kita
mampu melakukan sesuatu, kita diperintah oleh Allah dan kita mampu untuk melakukan, tapi tidak melakukan, ini berdosa. Tapi ketika perintah Allah itu wajib dan kita tidak mampu untuk melakukan karena ada halangan syariat, itu tidak berdosa. Artinya kita walaupun perintah qisas itu wajib, kita tidak berdosa kalau kita tidak melaksanakannya karena bukan wewenang kita. Begitu. Yang berhak untuk menentukan hukum qisas adalah pemerintah kita. Itu seperti itu. Itu fid dunya, kita berbicara mengenai fid dunya di dunia. Sementara yang akan kita bicarakan ya, karena ini menyangkut dengan kehidupan kita di yaumil akhir. Ya, ini penting untuk kita senantiasa memperbaharui agar supaya keimanan kita semakin kuat, akidah kita semakin kuat. Ketika keimanan kita semakin kuat, Islam kita insya Allah juga semakin baik. Ya, ibarat sebuah pohon, iman itu adalah akarnya, sedangkan Islam itu adalah pohon-pohon, ranting-ranting dan buahnya. Itu seperti itu. Ya, kalau akarnya tidak kuat, otomatis gampang rubuh. Itu. Sebuah pohon kalau akarnya tidak kuat, pasti terkena angin, rubuh, kesenggol, baik rubuh. Itu seperti itu. Makanya tingkatan Islam sudah kita pelajari bersama-sama. Yang paling rendah itu Islam, ya. Kedua tingkatan iman, yang ketiga ihsan, muslim, mukmin dan muhsin. Iman ini tingkatan yang tengah-tengah. Untuk itu kita harus senantiasa berusaha memperkuat keimanan kita. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, ya, semakin kita mengetahui secara ilmiah, secara akal kita bisa menerimanya, otomatis kita akan semakin sadar, ya. Ketika kita sudah mengetahui gambaran yang akan terjadi di kehidupan akhirat kita, mulai dari kematian sampai nanti berakhir di surga atau neraka, ketika kita sudah memahami itu, otomatis ya kita mau sholat, ya kita mau mengerjakan sholat, kita mau mengerjakan puasa, kita mau menyerbakan yang lain, mau melakukan dosa, kita ingat atau takut dengan hisab, dengan nanti di alam kubur, dengan nanti di padang mahsyar dan seterusnya. Ini makanya dari akar yang kuat, hati yang dipenuhi dengan keimanan, kita jalankan syariat agama Allah tabaraka wa taala. Kita sholat dengan dasar keimanan, sehingga sholatnya orang kepengin gagian rampung itu karena dasarnya keimanan. Tapi kalau sholatnya dasarnya gugurna wajib, ya kepenginnya gelis rampung. Apa maning kayak bocah, ya. Kalau anak-anak kan dasar sholatnya belum berdasarkan keimanan, ya. Mungkin barangkali dasarnya bertikaro orang tuanya atau ikut temannya. Seperti itu. Sedangkan kita semestinya ketika kita beribadah kepada Allah, dasarnya adalah keyakinan bahwasanya kita akan menghadapi hari akhirat. Semuanya itu akan diperhitungkan di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Kita melewati masa dimulai kematian di alam kubur, lalu dibangkitkan, lalu menuju padang mahsyar, kita melewati fase hisab, ya, baru ya kita melewati memasuki masa qisas. Itu sebelum
kata para ulama, sebelum kita melewati sirat. Nanti ada juga kisah yang sesudah melewati sirat. Kalau kisah yang akan kita bicarakan adalah yang sebelum sirat, yang menyeluruh, baik itu kisah di antara kaum muslimin ya dengan muslim yang lain, atau kaum muslimin dengan orang kafir. Sementara kisah yang terjadi setelah melewati sirat ini hanya khusus untuk kisah di antara kaum muslimin. Kita memasuki dasar-dasar hukumnya ya. Allah tabarak wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ya ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yauma innallaha syari'ul hisab. Pada hari ini dibalas setiap manusia terhadap apa yang mereka kerjakan, tidak akan dizalimi sedikit pun pada hari ini. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Ayat ini menurut para ahli tafsir itu mengindikasikan ya adanya yang namanya qisas. Ya, semua manusia akan dibalas terhadap apa yang mereka kerjakan. Lalu dalam ayat yang lain Az-Zumar ayat 31 Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kemudian kalian hai umat manusia pada hari kiamat di depan Tuhanmu takhtasimun, saling berbantah-bantahan. Ya, berbantah-bantahan. Yang dahulunya di dunia punya perselisihan, nanti akan terjadi seperti itu. Ini semuanya sangat jelas. Sangat jelas akan kita temui di yaumul qiyamah nanti. Siapa orangnya yang pada waktu di dunia melakukan kezaliman terhadap saudaranya, terhadap binatang barangkali, terhadap lingkungan, ini semuanya ya akan dikisas. Lalu surat At-Takwir ya, maaf ya, itu tadi dasar-dasar tentang adanya qisas ya. Yang pertama, sebelum Allah mengkisas di antara manusia, ternyata hewan-hewan pun dikisas. Ya, paribasane panjenengan suka melihat ayam jago bertarung, nggih? Atau ayam kalau dulu mungkin banyak domba-domba atau wedus atau kambing yang digembalakan dan saling bertarung, satunya bertanduk, satunya tidak bertanduk, misalnya seperti itu. Itu semuanya oleh Allah akan dikisas. Sesama hewan saja dikisas, apa maning manusia. Itu masa-masa sekarang ini panjenengan kemarin mendengarkan berita, mungkin ada orang menabrak dua orang sejoli ya, anak laki-laki dan perempuan, bukannya ditolong ya, asih cengap-cengap, digawa kabur, dicemplung nang kali serayu. Subhanallah. Itu padahal dia tidak tahu bahwa nanti akan ada kisos di padang mahsyar. Kalau orang tahu adanya kisos di padang mahsyar, sudah barang tentu dia tidak akan melakukan itu. Ini karena walaupun mungkin dia adalah seorang muslim atau orang yang apalah, saya nggak tahu. Tapi karena keimanannya lemah terhadap hal-hal yang sifatnya gaib, sehingga Islamnya ngambang. Gitu. Islamnya ngambang.
Kita harus senantiasa berusaha mengupdate keimanan kita. Jangan sampai kita seorang muslim akan tetapi lakukan hal-hal yang tidak mengindikasikan bahwa kita ini seorang muslim. Seolah-olah kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tentang kisah di antara hewan-hewan, dasar hukumnya Allah berfirman dalam surat At-Takwir, faidal wukhusu khusirat, yang sering kita baca. Ya. Sering kita baca. Artinya adalah, dan ingatlah ketika hari di mana wukhus, ya, hewan-hewan buas, hewan-hewan secara umum khusir, dikumpulkan. Untuk apa? Dikumpulkan, dikisos. Ya, ada kambing yang dahulu saling bertarung, ada harimau atau singa yang saling bertarung. Itu semuanya akan dikhusus. Mengapa mengkewan dikisos nanti? Hikmahnya seperti apa? Dalam surat Al-An'am juga Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Dan tidak ada daripada dabah, binatang melata, binatang yang ada di muka bumi, wala ta'irin, dan juga burung yang ada di atas, ya, yang ada di langit, yatiru bi janahihi, yang terbang menggunakan kedua sayapnya, kecuali adalah umamun amsalakum, umat seperti kalian. Binatang-binatang yang ada di muka bumi itu adalah umat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sama seperti panjenengan. Ma farratna fil kitab, tidaklah kami tinggalkan dalam Al-Quran sesuatu pun juga. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka semuanya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Itu. Semua binatang itu mempunyai tata cara beribadah sendiri-sendiri. Karena umat berarti dibebani sesuai dengan kesanggupannya, dan semuanya mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya. Akan tapi binatang-binatang ini, ya, tidak akan seperti kita, ya, akan dimasukkan ke surga atau neraka, tidak. Karena kenapa? Karena binatang-binatang ini tidak diberi apa? Akal. Itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha'i min asyati qarnan. Semua hak itu benar-benar akan dipenuhi, dikembalikan kepada pemiliknya. Ini makna daripada al-qisas, ya, mengembalikan hak, ya, kepada pemiliknya, sehingga benar-benar adil. Kita boleh terluput qisas di dunia, akan tetapi di akhirat tidak mungkin akan terluput. Sebesar apapun, sekecil apapun kezaliman yang kita lakukan, itu nanti akan kembali kepada diri sendiri. Hingga kambing-kambing bertanduk pun akan dituntut untuk dibalas oleh kambing yang tidak bertanduk. Subhanallah. Nanti kita akan menyaksikan, ya, di padang mahsyar ini kita akan menyaksikan kambing-kambing dikisos. Akan tetapi
Akan tetapi kisah di antara hewan-hewan itu setelah selesai itu hewan tersebut berubah menjadi tanah seperti tafsir Ibnu Katsir. Itu makanya orang kafir ya ketika melihat kisah di antara hewan-hewan itu dia berkata seperti yang di dalam surat An-Naba yang sering kita baca. Inna anzalnakum azaban qariban yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami memperingatkan kalian sebuah hari azab yang qarib, yang dekat, yaitu pada hari yanduru memperhatikan mar'u manusia, orang-orang ma qaddamat yadahu, apa yang sudah dikerjakan kedua tangannya. Benar-benar terlihat apa yang dikerjakan sewaktu di dunia, di yaumul kiamah, di waktu fase kisos ini. Benar-benar kita melihat dengan jelas, memperhitungkan dengan jelas apa-apa yang sudah kita kerjakan. Dan orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah celakanya saya. Kenapa tidak menjadi tanah saja seperti hewan-hewan yang dikhusus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi tanah. Orang-orang kafir kepenginnya begitu mati di padang mahsyar seperti nasibnya seperti hewan, berubah menjadi tanah. Akan tapi tidak, buat manusia tidak bisa seperti itu. Setelah kisahnya selesai masih berproses. Tidak seperti hewan. Karena manusia berbeda dengan hewan. Manusia diberi akal, hewan tidak. Sehingga pada prinsipnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, sehingga derajatnya di mata Allah lebih rendah daripada hewan. Ini orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, derajatnya di mata Allah lebih rendah daripada kambing, daripada sapi, daripada kerbau. Lebih rendah di mata Allah. Orang-orang yang tidak mau sholat, derajatnya di mata Allah lebih rendah daripada babi, lebih rendah daripada kambing. Dia akan menyesal pada hari kiamat, minta disamakan dengan kambing, padahal tidak bisa sama. Manusia akan dihisab, manusia akan dikisos. Setelah kisos manusia diuji lagi, masih lama perjalanannya. Sehari memakan waktu 50.000 tahun. Kita akan dihisab berapa hari? Allahu a'lam. Tergantung daripada amal ibadah kita sewaktu di dunia. Ya. Di antara hikmah-hikmah di kisahnya hewan-hewan, yang pertama adalah menunjukkan keadilan Allah, karena sampai hewan-hewan pun dikisos. Dan juga untuk menjadikan orang-orang kafir semakin menderita dan semakin menyesal seperti yang digambarkan tadi. Dan juga untuk menekatkan kepada seluruh umat manusia, karena pada saat itu di padang mahsyar seluruh umat manusia itu berkumpul, belum berpakaian, ya, belum diberi pakaian. Kita masih di padang mahsyar, masih dalam keadaan panas, kecuali orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Kita menghadapi hari itu, kita melihat hewan-hewan dikisos, ya, sehingga panjenengan sudah bisa ngira-ira yang akan menimpa diri kita. Semua amalan panjenengan, perbuatan panjenengan, kita semuanya sewaktu di dunia. Pada hari ini misalnya saya pernah menzolimi anak saya, pernah mengkasari istri saya, pernah mengkasari tetangga saya, pernah memukul
teman saya itu semuanya akan dikisos pada hari itu. Ini sampai di sini kita semuanya sadar. Terlanjutkan. Lalu kisah di antara manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man doroban dulman iktasu minhu yaumal qiyamah." Ya. Barang siapa yang memukul dengan satu pukulan secara zalim, maka dia akan dikisas pada hari kiamat. Subhanallah, termasuk saya sendiri, ya, zamannya enom, zaman enom, ya mungkin pernah melakukan memukul secara zalim. Artinya kalau dalam peperangan atau dalam rangka membela diri itu tidak masalah. Itu. Akan tapi yang di sini yang dikisah adalah memukul dengan satu pukulan secara zalim, ya, tidak pada tempatnya. Memarahi orang tidak pada tempatnya, menjatuhkan kehormatan orang tidak pada tempatnya, mengadu domba dan sebagainya, itu semuanya. Ya. Yang namanya zulman, kezaliman itu kan sangat banyak. Gitu. Lalu dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man daraban mamlukahu dzaliman uqida minhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memukul budaknya dengan zalim, maka dia akan dikisas pada hari kiamat. Apa wonge sing ganu memukul, gampangane dahulu budak masih ada, sekarang mungkin pembantunya pernah memukul pembantunya, tunggu saja di padang mahsyar, dia akan dikisas. Kata, jangankan si memukul orang, ya, kita berbuat zalim kepada binatang saja, kita akan mendapatkan balasan. Ini keseluruhan, baik itu kita berbuat zalim kepada orang Islam maupun kepada orang kafir. Itu. Semuanya akan dikisas. Lanjutkan. Cara kisasnya bagaimana pada hari kiamat? Cara pertama adalah dengan cara pembayarannya dengan pahala dan dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dalam sebuah hadis yang panjang, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatakhallalhu minhu." Barang siapa di antara kalian yang sudah melakukan kezaliman kepada saudaranya dari min irdihi aw syai'in, artinya merendahkan martabatnya atau segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, saudara kita. Ya. Saya sampaikan tadi, yang namanya kezaliman itu apa saja? Bisa dari kezaliman mulut, ya, bisa dari tingkah laku, baik itu yang batin maupun yang zahir. Ya, itu semuanya kezaliman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in." Ya, barang siapa yang di waktu di dunia sekarang ini masih hidup pernah berbuat zalim kepada saudaranya dalam bentuk apa saja, apa perintah Rasulullah? Fal yatakhallalhu, maka minta kehalalannya. Ya, minta kehalalannya. Artinya apa? Datangi, minta maaf. Ya, kalau memang harus dikisah di dunia lebih baik. Misalkan panjenengan pernah memukul orang, segera datangi orang tersebut, minta maaf, agar dia merasa kepengin balas, silakan, panjenengan pasang badan. Ini maksud perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang al-yaum
Waktunya sekarang ini selagi masih hidup. Anggur semati adanya kisos di akhirat. Apalagi masalah utang piutang. Ini ya, ini juga. Barangkali masalah panjenengan pernah menyakiti saudara tetangga dengan perkataan. Hari ini minta kehalalannya kepada panjenengan. Apalagi yang masih saudara-saudara kandung, jangan sampai dibawa mati permusuhannya. Segera minta maaf, diklarifikasi. Kalau memang ada yang kezaliman, dilunasi sekarang juga. Sebelum kita menghadapi kisas pada hari kiamat. Kenapa kata Rasulullah? Qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari di mana tidak berlaku rapayu dinar atau dirham. Kalau sekarang ya masih bisa. Panjenengan pernah menyakiti orang misalnya. Panjenengan minta kehalalannya dengan menebus dengan tebusan, bisa. Karena itu memang perintah Allah tabaraka wa taala. Di antara kafarat qisas ya, itu kalau keluarganya mau menerima denda atau mau menerima tebusan, menerima dari yang melakukan pembunuhan misalnya, itu diperbolehkan. Itu boleh. Akan tapi ketika di yaumul kiamah dipasang masar, uang sudah tidak berlaku. Pembayarannya dengan pahala dan dosa. In kana lahu amalun salih akhidha minhu biqadri madlamatihi. Maka ketika dia mempunyai amalan solih, tapi di waktu-waktu di dunia dia melakukan kezaliman, maka pahalanya diambil, pembayarannya dengan pahala dia. Ya. Dia mati dalam keadaan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sholat malam, membawa pahala sedekah dan lain-lain. Akan tetapi dia banyak menyakiti tangganya. Mulutnya apa? Landep apa ya? Mulutnya banyak ya. Membicarakan keburukan tangganya. Misalnya seperti itu. Itu bukan tanpa hisab, tanpa kisah, tanpa balasan, semuanya kan dicatat oleh malaikat, ya. Dan pada hari ini yang digambarkan oleh Rasulullah akan ditampakkan semuanya, ya. Kok gano boleh ngerasani ping ira nanti pahala sholatnya angger ana. Itu makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, in kana lahu amalun solih, jika ada amalan solih, angger langka, liwe, ya, amalannya be ngepas kari basane, ngodewek be kurang, ya, ukhidda minhu biqadrim madlamatihi, ya, sesuai dengan kadar kezalimannya diambil. Fa ilam taqallahu hasanatun, ketika tidak ada kebaikannya bagaimana? Saya pernah menjolimi saudara saya misalnya, saya tidak punya kebaikan. Seperti apa caranya? Ukhidha min syai'ati sahibihi fa khumila alaihi, berarti diambil dosane wong sing disakiti, dikabrokna maring inyonge. Itu seperti itu. Itu kisah di yaumul akhir. Ya. Ketika kita mengimani hal tersebut, kita mau menzolimi saudara kita, mikirnya sudah 1000 kali semestinya. Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, kok masih suka menyakiti tetangga, masih suka memfitnah tetangga, masih menyakiti orang lain. Kalau ada orang yang menyakiti orang lain, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir.
Karena tidak tahu hal-hal seperti ini. Ini semuanya akan terjadi. Kita sholat, puasa, zakat, ngaji, tapi mulut tidak dijaga, bisa-bisa bangkrut. Bisa-bisa bangkrut. Ya, pahala entong menyauri hutang. Malah ditambahi dosa. Makanya sebagai seorang muslim, ketika disakiti jangan balas menyakiti, ya. Usahakan sabar sajalah. Disakiti ya dimaafkan saja yang menyakit. Jangan malah menyakitinya lebih lagi. Panjangan didolimi sewu, ya, balas serong. Jangan seperti itu. Ya kita ingat saja ya. Ya tidak ketemu di dunia ya di akhirat. Ya, barangkali dengan kedzaliman berarti yang dikurangi dosane kabrokna maring sing mendolimi itu seperti itu kita harusnya. Ya, ketika panjenengan misalnya suatu saat ditipu oleh teman 1.000 2.000, ya kita memang harus berusaha merebut kembali akan, tapi ketika jalan ditempuh sudah sangat sulit ya sudah direlakan saja. Itu. Toh nantinya akan ketemu di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan nanti ngurangi dosa kita. Ya dosa kita karena saudara kita misalkan punya kezaliman kepada kita, kabrok nagu. Itu. Paham ya? Cara pembayarannya itu dia yaumul qiyamah seperti itu. Demikian juga sabda Rasulullah ketika bertanya kepada para sahabat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian mengetahui orang yang muflis? Ya, jangan pernah memberi nama muflis, nggih. Muflis itu artinya bangkrut. Nggih, muflis itu bangkrut. Rasulullah bertanya, kalian tahu orang yang bangkrut? Kalau kita ditanya orang yang bangkrut ya wong usaha kakek utang nggih gulung tikar bangkrut itu secara makna. Begitu juga para sahabat, mereka menjawab sesuai dengan pemahaman mereka. Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'an. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda, bangkrut. Itu sahabat. Tapi Rasulullah bersabda lain, faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalat bisiyam wa zakat wa ya'tiqad satama hada wa qadaba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min sayyiatihi fa inna faniyat khasanatuhu qabla ayyuqda ma'alai ukhida min khatayahum faturikhat alaihi thumma turikha finnar. Ini hampir sama maknanya ya. Yang orang yang bangkrut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang dengan pahala salat, pahala zakat, jane amalane akeh ganjane. Itu. Tapi kezalimannya juga banyak. Di sini disebutkan oleh Rasulullah, ya. Tapi ia selalu mencaci maki, ya. Senang mencaci, baik mencaci bojo, mencaci tangga, mencaci umat muslim yang lain dan sebagainya. Suka menuduh, ya. Makan harta orang lain, apalagi membunuh, menyakiti orang lain. Itu semuanya. Apa yang akan terjadi? Pahalanya semuanya akan diambil oleh Allah untuk diberikan kepada saudaranya yang dizalimi sewaktu di dunia. Hanya ketika panjenengan dizalimi di dunia, orosah dendam, ya, santai saja. Itu. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Keburukan dibalas dengan
kebaikan. Tapi memang ngomong tah gampang. Ngelakoni nesing abot. Tapi ini yang akan terjadi, ya. Ketika kita dilakukan buruk oleh orang lain, ya seperti itu nanti. Kita akan mendapat sumbangan pahala. Bahkan dosa kita mungkin ditransfer, ya, karena di Yaumul Qiyamah seperti itu. Setiap kezaliman dibayar, pahala sholat subuh, pahala sholat duhur, mungkin, ya, pahala puasa, kita mendapat kiriman pahala dari orang yang menzalimi kita waktu di dunia. Kita lanjutkan. Bagaimana kemungkinan kisah? Yang satu zalim dan yang satunya dizalimi. Ini kan ketika kita mendapatkan masalah di dunia ada dua kemungkinan, ya. Kita zalim, orang yang lain dizalimi, atau keduanya sama-sama zalim, ya. Contoh sama-sama zalim bagaimana? Jadi tadi gelut antam-antaman kan pada baik, ya zalim ya, masing-masing berusaha untuk menzalimi orang yang lain. Dalam masalah keuangan yang seperti sudah saya sampaikan tadi, misalnya ya panjenengan dirugikan 1000, balese merugikan saudara misalnya 2000 dan seterusnya. Ada dua kemungkinan. Jika yang satunya zalim sedangkan yang lainnya dizalimi, maka aturannya adalah si zalim ini mentransfer kebaikan kepada orang yang dizalimi. Kalau kurang, makanya orang yang dosa, orang yang dizalimi diambil, ditransfer kepada orang yang menzalimi. Begitu juga ketika sama-sama zalim, itu ketika kadar kezalimannya pada ya impas selesai. Tapi ngerora pada tergantung timbangannya, ya. Kadar kezaliman misalkan satu tadi, ya. Disakiti sekali balesnya ping pindo misalnya, itu kan berarti ada yang ketidakimbangan. Makanya yang tidak imbang ini nanti akan di kisos, ya. Ketika di dunia misalnya panjenengan disakiti sekali, panjenengan balasnya 2 kali, ya. Satu lagi tidak membalas, berarti panjenengan masih utang kezaliman kepada saudara 1 kali yang nanti akan dikisos di Yaumul Qiyamah. Ingat, sebelum ini masih dalam rangka sebelum Sirat, sebelum kita melewati jembatan Sirat, jembatan yang berada di antara surga dan neraka, padang mahsyar menuju surga. Di bawahnya ada neraka jahanam. Ini sebelum, masih lama prosesnya. Dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah bersabda, sampaikan terjemahannya, artinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seorang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki 2 orang budak, mereka mendustai dan mengkhianati saya. Mereka juga membangkang terhadap perintah saya. Lalu saya mengumpat dan saya pukul mereka. Apakah saya berdosa kepada mereka?" Beliau menjawab, "Pengkhianatan, pembangkangan dan kedustaan mereka terhadapmu juga hukumanmu atas mereka, semua itu ada perhitungannya." Paham nggih kalimat seperti ini nggih? Ya. Si budak tadi mendustai dan mengkhianati itu ada perhitungannya. Sing Tuhan memukul budak tersebut juga ada perhitungannya. Itu maksud kalimat ini. Jika hukumanmu sebanding dengan kesalahan mereka, maka impaslah urusanmu dengannya. Ya, jika hukumannya sebanding, impas, selesai. Tapi jika hukumanmu lebih ringan dibanding kesalahan mereka, maka kamu mendapat keutamaan. Namun
jika hukuman yang kamu timpakan kepada mereka lebih berat dibanding kesalahan mereka, maka merekalah yang akan mendapat keutamaan dirimu sebagai kisos. Ia berkata, lalu menyesalah lelaki itu. Kemudian ia menangis dan berteriak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah engkau membaca kitab Allah dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang akan dirugikan barang sedikit pun. Beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 47. Lalu lelaki itu berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi saya kecuali dengan memerdekakan mereka. Karena itu saksikanlah bahwa mereka semua saya merdekakan. Itu kasih panjangnya seperti itu. Bahwasanya segala macam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia itu benar-benar harus kita perhitungkan, harus kita pertimbangkan. Ya, jangan sampai kita menghukum seseorang itu melebihi ya daripada perbuatannya. Ya, syukur bagi kita bisa memaafkannya untuk hal-hal tertentu. Ya. Dan apalagi ketika kita sampai kepada hukum-hukum yang ada sekarang semuanya sudah sangat jauh, ya. Ya di dunia ini, ya kemarin-kemarin panjenengan mungkin dengar ya, ada orang yang mencuri kembang apa ya, digebuki nganti mati. Itu semuanya nanti akan dikisas ya, walaupun itu maling. Ada kisosnya. Ya orang nyolong ayam misalnya, ya panjenengan gebuki anti mati, itu semuanya ada kisosnya. Kita ketika menghukum itu harus berhati-hati, gitu. Jangan sampai melebihi, ya. Artinya kita berbuat zalim. Agar supaya apa? Agar supaya itu tadi kita ingat bahwa nanti semuanya akan dikisos seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan sekali lagi ketika kita mendapatkan perlakuan zalim dari saudara kita, ya usahakan sabar dan tidak usah terburu emosi, ya. Karena ketika kita sudah emosi, marah ini, rasio akal sehat itu sudah hilang ya, karena sudah dikuasai oleh syaitan. Itu. Tapi ketika kita masih menggunakan rasio, ketika kita dizalimi oleh orang lain, ya. Apalagi oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, ya, antara suami istri, ya, antara ibu dan anak, atau kakak dan adik. Ini monggolah, jangan sampai kayak nang TV, ya, anak nuntut maring biung, kan bangetan gitu, kakak ngadik satru atau suami istri. Ya kalau suami istri sih ya sudah umum, artinya ada harmonis, ya, ada harmonisasi dalam sebuah keluarga. Usahakan diselesaikan dengan cara yang pikiran adem, jangan dengan emosi, ya. Ketika ada satu yang menzalimi, suami menzalimi istri atau istri zalim kepada suami, segera minta kehalalannya, ngampura-ngampuraan, ya, itu seperti itu, agar supaya impas, lanjutkan di kehidupan berikutnya. Begitu juga nanti di yaumul qiyamah, ya, mulai hari ini mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah, diberi kesempatan, panjenengan pernah melakukan curang, menyakiti tetangga, menyakiti orang lain, pada hari ini datangi, ajak untuk berhalal lebih halal, ya, saling menghalalkan agar tidak sampai pada hari kiamat nanti. Begitu nggih. Mudah-mudahan urian
singkat ini tentang Qisas ya. Insyaallah kita teruskan pekannya akan datang ya, karena waktunya sudah cukup malam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.